Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Yusril dengan NIM 415 19010106 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya atau UAS dengan matkul Deep Learning yang diampu oleh Pak Handri Noprison STMkom. Baik, langsung saja pada jawabannya. Pada bagian 1, nomor 1 yang A. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok modelnya ialah simplicity, yaitu data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya, misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Selanjutnya yaitu scalability, yaitu proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPUs. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset sebagai volume bahkan berskala besar. Kemudian yaitu versatility atau adaptability, yaitu proses pembelajaran model deep learning tidak selalu diharuskan dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Selanjutnya yang terakhir yaitu reusability, yaitu sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Selanjutnya yaitu yang B, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk meminimalkan error, sehingga kinerja learning machine atau model dapat diukur oleh squared error. Kemudian yang C, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning yaitu GPU atau Graphic Processing Unit dan TPU atau Tensor Processing Unit. Ketersediaan Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU sehingga memungkinkan dalam membantu percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Selanjutnya yaitu nomor 2, bagian A. Apa itu single perceptron? Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, yang artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Secara sistematis terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Fitur vektor mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse wake yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Pada training, yang dioptimasi adalah nilai synapse wake atau learning parameter. Selain itu, terdapat juga bias B sebagai kontrol tambahan. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse wake. Selanjutnya yang B yaitu Bayesian probability. Bayesian probability merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilistik serta kemungkinan dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan. Teorema Bayes yang digunakan pada proses pengambilan keputusan tidak menggunakan formula Bayes. Teorema ini lebih banyak diterapkan pada hal-hal yang berkenaan
dengan terlepas dari teori peluang sebagai konsep dasar. Kemudian yang C, apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Selanjutnya yang D, apa itu lokal minima? Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja atau local point of view. Selanjutnya nomor 3 bagian A, konsep kerja CNN. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Kemudian yang B, tujuan konvolusi pada data citra. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel hasilnya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Kemudian yang C yaitu Fully Connected Layer. Fully Connected Layer atau MLP adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya dengan jaringan syaraf tiruan biasa. Setiap aktivitas dari layer sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible, fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Fully connected layer biasanya digunakan pada metode multi-layer perceptron atau MLP dan bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Baik, mungkin segitu saya penjelasan saya dari bagian 1 nomor 1 sampai nomor 3 untuk UAS Deep Learning ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.